Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Purnamasari, SSI, MSI. Saya sebagai dosen pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Bidang keahlian saya adalah agrometeorologi. Saya menjadi dosen pengampu mata kuliah agrometeorologi dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tersebut. Mata kuliah agrometeorologi memiliki kode PNE 1305 yang merupakan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS kegiatan tatap muka dan 1 SKS kegiatan praktikum. Capaian pembelajaran pada mata kuliah agrometeorologi memiliki 4 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan kontribusinya untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk CPL yang kedua yaitu mampu mengaplikasikan konsep dasar pertanian berkelanjutan pada kegiatan pratanam, tanam, dan juga pasca panen. Sedangkan untuk CPL yang ketiga yaitu CPL ke-8 yaitu mampu merancang dan mengimplementasikan praktek pertanian yang baik, good agriculture practices yang didukung oleh pengetahuan, teknologi, serta data dan analisis informasi. Untuk mencapai CPL tersebut maka diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu mengemukakan kontribusi meteorologi dalam pertanian berkelanjutan, dengan sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami regulasi perkuliahan dan overview memaknai pentingnya agrometeorologi. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu membandingkan kondisi meteorologi fisik atmosfer sesuai dengan geografi wilayah. Dan sub CPMK 1 dari CPMK ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian ruang lingkup, mekanisme cuaca dan iklim dalam sistem pertanian berkelanjutan. Nah, sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi bagaimana hubungan unsur-unsur cuaca terhadap pertumbuhan, perkembangan tanaman, serta organisme pengganggu tanaman. Kemudian sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis bagaimana karakteristik cuaca dan iklim berbeda pada berbagai kondisi geografi wilayah. Nah, CPMK yang ketiga dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis kondisi meteorologi, fisika atmosfer berbasis data dan informasi secara aktual dengan tepat untuk kegiatan budidaya pertanian. CPMK ini terdiri dari sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep konversi energi yang bekerja pada evapotranspirasi. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menghitung evapotranspirasi empiris dan juga evapotranspirasi dengan menggunakan lisimeter. Kemudian sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis evapotranspirasi tanaman pertanian pada kondisi cekaman kekeringan. Kemudian selanjutnya, CPMK yang keempat, mahasiswa mampu merancang kebutuhan air tanaman. Kemudian sub CPMK pertama dari CPMK ini adalah mahasiswa mampu memahami neraca air dan kebutuhan air tanaman pada berbagai kondisi geografi wilayah. Sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan irigasi, serta adaptasi terhadap variabilitas dan perubahan iklim. Sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang kebutuhan air tanaman dan pola tanam berdasarkan ketersediaan air pada berbagai kondisi geografis wilayah yang berbeda.
Deskripsi mata kuliah dari mata kuliah agrometeorologi mempelajari tentang pemahaman dan pengukuran karakteristik meteorologi bidang pertanian, memanfaatkan data dan informasi cuaca dan iklim untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan merancang pola tanam berdasarkan ketersediaan air. Harapannya bagi mahasiswa adalah setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa mampu merancang kebutuhan air tanaman dan pola tanam berdasarkan ketersediaan air yang ada. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan pada mata kuliah agrometeorologi terdiri dari pertama adalah pendahuluan agrometeorologi, yang kedua adalah unsur-unsur cuaca dan iklim, yang ketiga pembentukan cuaca dan iklim, keempat penentuan musim di Indonesia, kelima bagaimana interaksi cuaca dan iklim dengan tanaman, organisme pengganggu tanaman, yang keenam adalah evapotranspirasi tanaman, yang ketujuh neraca air dalam pengelolaan tanaman, yang kedelapan adalah bagaimana mitigasi dan adaptasi bidang pertanian dalam menghadapi cuaca ekstrim dan juga perubahan iklim. Beberapa buku yang digunakan sebagai acuan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama Applied Meteorology, Agrometeorology Principle and Application of Climate Studies in Agriculture, kemudian ada klimatologi terapan, berbagai jurnal hasil penelitian dari dosen mata kuliah agrometeorologi, juga jurnal-jurnal penelitian lain yang terkait. Mata kuliah agrometeorologi diajarkan dalam 16 pertemuan. Pertemuan pertama menjelaskan terkait dengan sistematika, regulasi perkuliahan, kontrak kuliah, RPS, silabus, dan seterusnya. Kemudian pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh merupakan konsep dasar keilmuan agrometeorologi, lebih banyak disampaikan dengan contextual learning. Untuk pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 sampai dengan ke-14 merupakan bagian dari high order thinking dalam implementasi keilmuan agrometeorologi yang akan disampaikan dalam bentuk case method dan juga project based learning. Pada pertemuan ke-5 dilaksanakan kegiatan ujian akhir semester, dan pada pertemuan ke-16 digunakan untuk proses remedial dan juga evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan praktikum yang dilakukan pada mata kuliah ini difokuskan pada pengamatan, praktek-praktek dasar dalam merancang kebutuhan air tanaman untuk meningkatkan soft skill mahasiswa dan berfokus pada kerja kelompok dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan. Adapun pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan blended learning antara offline atau luring maupun online daring dengan porsi daring maksimal 25% dari total pertemuan. Pelaksanaan luring dilakukan di kelas maupun di lapangan yang berada di Fakultas Pertanian, sedangkan pelaksanaan daring terdiri dari sinkronus dengan media Zoom dan juga asinkronus dengan media MMP, WhatsApp group, dan juga Telegram. Sebagai bahan penilaian dalam perkuliahan, maka diterapkan 4 komponen penilaian yang digunakan. Pertama adalah komponen tugas dan presentasi dengan persentase 20% dalam bentuk case method. Kemudian komponen UTS dengan presentasi 20% dalam bentuk ujian tes secara mandiri, ujian tulis secara mandiri. Kemudian komponen praktikum dengan presentase 30% dengan bentuk pretest, laporan praktikum, dan juga kegiatan responsi. Dan yang terakhir adalah komponen penilaian OAS dalam bentuk project based learning. Proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan juga peningkatan mutu pembelajaran di Universitas Jember menggunakan sebuah sistem informasi terpadu atau SISTER sebagai pusat layanan yang saling terintegrasi antara dosen,
mahasiswa, dan juga institusi akademik lainnya. Baik, demikianlah pemaparan mata kuliah agrometeorologi yang juga tercantum dalam rancangan pembelajaran semester. Berikut adalah bagian dari proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, pasti sehat semua ya? Oke. Baik, di kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan agrometeorologi. Di minggu kedua ini kita akan berdiskusi terkait dengan pengertian dan ruang lingkup agrometeorologi. Oke, nah setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa pertama memahami pengertian agrometeorologi dan yang kedua memahami sebetulnya apa ruang lingkup dari agrometeorologi tersebut. Pada topik kali ini adik-adik akan dinilai dengan 3 kegiatan. Yang pertama adalah diskusi ketika kita melakukan perkuliahan dan kemudian presentasi. Nanti di akhir rekan-rekan akan ada studi kasus begitu dan kemudian terakhir dengan kegiatan praktikum. Oke, agrometeorologi terdiri dari 2 kata. Pertama adalah agro dan juga meteorologi. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu apa sebetulnya meteorologi itu. Pasti hal ini sudah tidak asing kan di benak rekan-rekan sekalian. Nah, ketika rekan-rekan juga melihat tampilan di layar, ini adalah hal-hal atau fenomena yang berkaitan dengan meteorologi. Ada berawan, kemudian cerah berawan, kemudian di sini ada suhu 28 derajat Celcius, kemudian berubah lagi pada jam 16 menjadi 29 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, adakah yang bisa membantu saya apa sebetulnya meteorologi itu? Silakan. Oke, Mas Rifki Ilman. Ya, silakan. Terkait meteorologi itu biasa disebut juga ilmu cuaca, di mana biasanya ilmu tersebut mempelajari fenomena-fenomena dalam ruang lingkup atmosfer bumi. Oke, bagus sekali jawabannya. Betul sekali ya bahwa sebetulnya meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan unsur-unsur cuaca, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah agrometeorologi. Nah, untuk memahami apa sebetulnya agrometeorologi, ketika curah hujan deras, tanaman padi yang sudah ditanam selama 40 hari menjadi bagaimana tadi? Membusuk ya, seperti itu. Sedangkan di gambar yang kedua kita melihat bahwa petani sedang mengolah lahan ya, mengolah lahan ketika curah hujan tinggi. Kemudian fenomena yang di bawah, petani sedang menjemur apa? Hasil panennya, hasil panen padi pada cuaca yang terik atau kondisi radiasi matahari yang terik. Nah, jadi sebetulnya agrometeorologi itu adalah tadi ya kondisi meteorologi, kondisi-kondisi meteorologi, kondisi cuaca yang dia memiliki hubungan atau hubungannya ini bisa menyebabkan atau mempengaruhi terhadap kegiatan-kegiatan pertanian. Ya, oke. Nah, sebetulnya bagaimana proses pembentukan cuaca dan iklim? Rekan-rekan, apakah pernah merasakan bahwa kondisi cuaca itu berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain? Misalnya sekarang kita lihat keluar ya, matahari bersinar dengan sangat terang. Berarti energi mataharinya tinggi, kemudian kita merasakan udara hangat ketika siang hari. Tetapi sebaliknya, saat ini misalnya di Jember ya, misalnya di sore sampai malam hari, sampai pagi hari kita merasakan kedinginan, begitu ya. Nah, sebetulnya apa pembentuk cuaca dan iklim ini? Pertama, cuaca dan iklim dibentuk karena ada proses perputaran bumi terhadap porosnya atau yang bisa kita kenal dengan rotasi dan juga revolusi bumi, yaitu proses berputarnya bumi mengelilingi matahari.
Nah, dua hal ini sebetulnya yang men-trigger kenapa cuaca itu bisa terbentuk antara satu tempat dan tempat lain yang memiliki perbedaan, begitu. Nah, bagaimana pembentukan cuaca dan iklim itu terjadi? Pertama, karena ada proses rotasi dan revolusi bumi. Kedua, pergerakan ini menyebabkan perbedaan penerimaan energi matahari. Misalnya, proses rotasi, perputaran bumi terhadap porosnya. Terjadi fenomena siang dan malam. Tentu hal ini menyebabkan penerimaan radiasi matahari di bumi berbeda. Begitu juga dengan revolusi. Proses bumi mengelilingi matahari tentu akan menyebabkan perbedaan energi matahari di bumi. Nah, perbedaan ini akan menyebabkan perubahan kondisi atmosfer, suhu udara, kemudian curah hujan juga akan berubah. Sebagai misalnya ini adalah suhu udara permukaan bumi secara global. Kita akan melihat bahwa misalnya yang paling tinggi saja ya, kita ambil di wilayah Khatulistiwa. Nah, nilainya dari 35 derajat Celcius di Afrika bagian utara di bulan Juli, kemudian akan berubah menjadi semakin rendah di bulan selanjutnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan presipitasi atau curah hujan. Dinamikanya sangat besar dari waktu ke waktu. Rekan-rekan bisa memperhatikan ini bulannya. Misalnya di bulan Desember, curah hujan sangat tinggi terjadi di wilayah Indonesia. Tetapi kemudian misalnya di bulan Agustus, curah hujan rendah di wilayah Indonesia, dan seterusnya. Nah, perubahan kondisi atmosfer ini, baik itu sesaat maupun jangka panjang, terus berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan kondisi atmosfer yang sesaat inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah cuaca, dan perubahan atmosfer dalam jangka panjang yang kita kenal dengan istilah iklim. Oke, baik. Sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya barangkali? Silakan. Ya, silakan. Ini Bu, dari istilah cuaca dan iklim, apakah bisa dikatakan sama atau berbeda? Baik, terima kasih Mas Rizkyla. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi cuaca dan iklim ini kita tinjau dari waktu. Oke, pertama kita tinjau dari waktu. Cuaca adalah fenomena atmosfer atau unsur-unsur cuaca ini berubah dari satu waktu ke waktu begitu cepat. Nah, kemudian nanti 1 jam lagi bisa jadi 28 derajat Celcius. Kemudian semakin sore semakin rendah, begitu ya. Jadi ini perubahannya sangat cepat dari satu waktu ke waktu yang lain. Sedangkan beda lagi dengan iklim. Nah, iklim ini merupakan rata-rata kondisi cuaca dalam jangka panjang. Kalau misalnya kita merujuk pada WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia, rata-rata jangka panjang kondisi unsur cuaca selama 30 tahun itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah iklim. Nah, apakah sebetulnya cuaca dan iklim itu dikendalikan ya? Nah, siapa yang mengendalikan cuaca dan iklim di suatu wilayah? Ini adalah faktor-faktornya. Ada pancaran radiasi matahari, kemudian latitude atau kita kenal dengan kondisi berada di mana dia secara astronomis, misalnya di lintang Khatulistiwa kah, atau di subtropis kah, atau di kutub kah, dan seterusnya. Kemudian ketinggian tempat. Rekan-rekan akan merasakan kalau misalnya di wilayah yang ketinggiannya misalnya 0 sampai 3 meter dari permukaan laut, tentu suhu udaranya akan berbeda dengan misalnya yang 1000 meter dari permukaan laut. Begitu ya. Jadi hal itulah yang sebetulnya mengendalikan cuaca dan iklim. Jadi ketinggian atau altitude juga mengendalikan cuaca dan iklim. Baik, setelah tadi kita memaparkan, berdiskusi terkait dengan teori meteorologi, interaksi meteorologi dengan pertanian atau kita kenal dengan agrometeorologi, mari kita gali lebih lanjut ya dengan melakukan studi-studi kasus yang terkini di sekitar kita. Nah, kita akan berdiskusi
Kemudian silahkan nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kita punya 3 topik. Yang pertama adalah pengaruh cuaca terhadap produksi tanaman, kemudian pemanfaatan sumber daya cuaca dalam kegiatan pertanian, dan juga yang ketiga adalah bagaimana adaptasi dan mitigasi kondisi-kondisi cuaca ekstrim dalam bidang pertanian. Nah, rekan-rekan nanti bisa memilih satu topik tersebut, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya, dan nanti dipresentasikan. Oke? Oke, bisa dimulai sekarang? Ya, oke, silakan. Oke, diskusinya kelompok 2 memilih topik apa? Kelompok 2 ini kita membahas terkait pengaruh cuaca ekstrim terhadap pertumbuhan tanaman, Bu. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Nah, untuk variabel yang kita bahas di sini itu yang pertama untuk pengaruh langsungnya ada transpirasi dan fotosintesis. Untuk yang tidak langsung itu dari produksi dan bagaimana tingkat perkembangan hama dan penyakitnya. Oke, baik. Nanti bisa ditambah dengan dari berbagai sumber ya, khususnya mungkin jurnal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, nanti bisa ditambahkan juga bagaimana mekanismenya, kenapa cuaca ekstrim itu misalnya berpengaruh terhadap proses transpirasi dan nanti respon tanamannya seperti apa. Begitu juga dengan proses fotosintesis, kemudian kenapa kok bisa sampai mengurangi dan seterusnya. Ya, ada pertanyaan? Jauh ini Oke, terima kasih. Silahkan lanjutkan. Oke, sekarang kelompok 3. Apa topik yang diambil? Ibu, jadi di kelompok 3 kita mengambil topik adaptasi dan mitigasi terhadap cuaca ekstrim. Oke, adaptasi dan mitigasi bidang pertanian terhadap cuaca ekstrim ya. Oke, mungkin rekan-rekan juga bisa dikaitkan dengan kondisi terkini. Misalnya curah hujan ekstrim biasanya menyebabkan banjir, atau misalnya El Nino menyebabkan kekeringan dan seterusnya. Nanti bisa dikaitkan bagaimana dampaknya terhadap pertanian, baik itu misalnya secara langsung, misalnya terhadap produktivitas, atau misalnya faktor lain yang menghambat dan seterusnya. Oke, tidak ada kendala ya? Oke, silakan dilanjutkan. Baik, sudah selesai diskusinya? Oke, siapa yang mau presentasi duluan, silakan? Baik, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk berikat kesempatan kita untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Mahardika Safitri dan rekan saya Rifdi Ilman Sanjayat. Dari tugas yang diberikan oleh Bu Ika tadi, kami mengambil topik tentang pengaruh cuaca ekstrim terhadap tanaman. Salah satunya yaitu tentang pengaruh suhu tinggi. Nah, salah satunya berpengaruh dalam proses transpirasi pada tanaman. Nah, suhu yang tinggi itu dapat meningkatkan laju transpirasi pada tanaman itu sendiri, yang berarti tanaman nanti akan kehilangan air jauh lebih cepat, dan itu bisa mengakibatkan dehidrasi dan stres pada tanaman. Dapat kita lihat pada grafik berikut, semakin naik suhunya juga laju transpirasinya juga akan semakin naik dan dengan perubahan persentase kelembapan udara. Next. Selanjutnya adalah pengaruh suhu tinggi terhadap fotosintesis tanaman. Dan suhu tinggi ini juga dapat mengganggu proses dari fotosintesis itu tanaman itu sendiri. Nah, nanti beberapa enzim yang digunakan dalam proses ini dapat terdenaturalisasi atau rusak, sehingga tanaman itu nanti tidak bisa produksi secara optimal. Dapat kita lihat pada grafik berikut, seharusnya suhu optimum tanaman itu yaitu 29 sampai 33 derajat Celcius. Nah, apabila suhunya meningkat, nanti laju asimilasinya juga akan terpengaruh seperti itu. Oke, selanjutnya terkait pengaruh suhu tinggi terhadap hasil produksi, bisa kita lihat pada grafik tersebut bahwa setiap penambahan 1 derajat Celcius maka akan mengalami hasil dari produksi padi akan mengalami penurunan. Dari grafik tersebut kita bisa lihat bahwa setiap penambahan 1 derajat Celcius persentase hasil padi akan mengalami penurunan sekitar 5%. Kemudian ketika bertambah 2 derajat Celcius maka hasil produksinya menurun
10-15%, dan ketika terjadi penambahan suhu 4 derajat Celcius, maka hasil produksi akan mengalami penurunan sekitar 25 hingga 30%. Kemudian pengaruh cuaca dan iklim terhadap populasi hama ya. Jadi suhu atau cuaca ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan hama tanaman. Bisa dilihat dari grafik atau diagram ini bahwa kita bisa lihat curah hujan, kemudian hari hujan dan kelembaban ini mengalami mempengaruhi terhadap jumlah individu dari hama populasi, sehingga kita bisa melihat di sini terjadi grafik peningkatan ya. Jadi di curah hujan semakin meningkat, kemudian populasi akan juga mengalami peningkatan gitu. Untuk kesimpulannya adalah, yang pertama adalah cuaca dan iklim sangat berpengaruh terhadap tanaman, baik secara langsung melalui proses transpirasi dan fotosintesis tanaman maupun secara tidak langsung melalui serangga hama penyakit yang semakin tinggi saat terjadi suhu ekstrim. Hal ini tentu akan berdampak terhadap penurunan produksi tanaman. Oke, baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Tadi sudah memaparkan bagaimana pengaruh cuaca dan iklim terhadap tanaman ya. Oke, terima kasih banyak atas diskusi yang sangat dinamis pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian deskripsi singkat dari saya berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran saya sebagai dosen pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember yang mengampu mata kuliah agrometeorologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.